Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas DMJKA. Nama saya Nuzulia Rahma Permatasari, NRP 5214100708. Dan nama saya Dwi Devita Sariwinati, NRP 52141006. Di sini kami akan mempresentasikan tentang final project kami yang bernama pertama aplikasi ini bernama Wondercom. Kami mendapatkan source code-nya dari github.com. Lalu kami beri nama iTalk. Jadi deskripsi dari aplikasi ini merupakan aplikasi chat dan juga file sharing berupa gambar, video, dan lain-lain. Jadi dengan WiFi Direct kita dapat berkomunikasi. Aplikasi ini dapat digunakan untuk 2 orang dengan memanfaatkan WiFi Direct. Untuk manfaat dan kegunaannya akan dijelaskan oleh teman saya, Devi. Manfaat dan kegunaan dari aplikasi iTalk kami, yang pertama dapat bertukar pesan, baik pesan teks maupun pesan suara melalui WiFi Direct dengan metode peer-to-peer. Lalu yang kedua, dapat menjadi alternatif sosial media yang lain di mana lebih fleksibel dan ekonomis karena tidak menggunakan koneksi internet. Kelebihan dari aplikasi kami yang bernama iTalk ini, yang pertama kami menambahkan fitur splash screen. Splash screen ini merupakan fitur yang memperindah untuk tampilan awal dari aplikasi kami. Yang kedua adalah kami mengganti icon-iconnya menjadi lebih user-friendly dan lebih colorful. Yang ketiga, kami juga mengganti nama-namanya atau value-nya dengan kata-kata yang lebih enak dan lebih nyaman untuk dibaca. Lalu kami juga menambahkan fitur brush dan video, di mana pada sebelumnya aplikasi itu tidak dapat digunakan untuk mengirimkan gambar dan video, namun kami menambahkan fitur brush dan video untuk dapat digunakan. Yang terakhir adalah kami menambahkan getaran atau vibrate pada aplikasi kami ketika aplikasi itu menerima pesan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tutorial pembuatan. Pertama kita akan membuka Android Studio. Di sini saya sudah membuka Android Studio. Lalu untuk mengimport project dari source code-nya kita klik file, lalu new, lalu import project, lalu pilih project yang akan dibuka. Di sini saya membuka Wondercom Master 2. Kita tunggu sampai terbuka window baru. Nah, ini adalah source code dari Windows Mastercom 2, lalu kita buka project, application, kita cek dulu manifestnya. Nah, di manifest ini masih belum dimodifikasi ya, di sini masih tetap. Lalu kita buka di Wondercom 1, itu tadi tutorial untuk membukanya dan pembuatannya. Nah, di sini kami sudah memodifikasi, yaitu yang pertama yang telah dijelaskan Devi adalah splash screen di bagian bawah. Nah, ini adalah splash screen activity, ini adalah source code splash screen sampai bawah. Nah, ini kami beri nama iTalk ya, dan ini adalah kami tambahkan di Android Manifest. Selanjutnya kami juga membuat kelas baru dan kami beri nama splash screen. Ini adalah splash screen dengan extend activity. Lalu ini ada splash intervalnya 2000. Setelah itu setelah splash screen lalu akan masuk ke main activity. Di sini adalah main activity-nya. Nah, di sini adalah main activity-nya. Sebelumnya tadi untuk di splash screen kita juga menambahkan di XML-nya. Di resource lalu layout. Nah, di sini kita menambahkan XML splash screen.
Nah, seperti ini. Di sini kami beri di gambarnya ini kami beri nama dengan nama ini. Jadi ini pemanggilan untuk gambar dan seluruh gambar itu disimpan di drawable. Seperti itu. Setelah konsep yang pertama yaitu mengenai splash screen, kita beranjak ke konsep berikutnya yaitu mengenai logo. Nah, kami juga mengubah logonya. Logo itu disimpan di Android Manifest. Nah, Android Manifest tersebut pada application, lalu Android allow backup true, dan kita mengubah ikonnya pada Android icon, di mana kita memberi nama icon tersebut dengan logo underscore main, dan kita ketikkan pada add drawable. Nah, maksud dari add drawable, kita mengcopy paste logo tersebut pada resource drawable dan kita pastekan di tempat tersebut. Lalu yang kedua, kita juga mengubah icon tersebut pada activity underscore main.xml. Nah, di sini adalah muncul tampilan awal ketika kita mengklik aplikasi. Nah, di sini terdapat icon gambar tersebut yang kita sudah modifikasi daripada icon sebelumnya. Icon ini kita namakan dengan A, sehingga kita pada tampilan ini kita mengubah icon tersebut add drawable garis miring A, dan icon ini juga di copy paste di resource drawable seperti tadi. Selanjutnya kita juga mengubah-ubah tulisannya, kita mengedit tulisannya agar lebih user friendly dan enak dibaca, itu pada resource values strings. Di sini kita mengubah semua tulisannya, memodif tulisan yang lama menjadi yang baru, menjadi bahasa Indonesia, seperti contohnya ini, string name, title, activity, view, lihat gambar, slice string. Nah, contohnya itu ini. Yang di text view ini maksudnya string name, go to setting text, lalu kita mengetikkan tulisan apa yang akan kita ubah, slice string. Untuk memulai tulisan yaitu kita mengawali dengan kurung string, lalu kita beri nama go to setting text itu seperti variabelnya. Lalu kita isi variabelnya dengan kata-kata dan kita menutupnya menjadi kurung slice string. Konsep yang ketiga adalah mengenai getaran. Kita menambahkan fitur getaran ketika kita menerima pesan dari user yang lain. Nah, kita menggunakan fitur vibrate. Nah, kita ketikkan vibrator sama dengan vibrator get system service. Di sini kita menggunakan fitur dari sistem tersebut sehingga lebih mudah dan membantu kita. Nah, maksudnya ini adalah vibrator.vibrate 1000, di mana vibrate-nya itu ada 1000 per milisekundnya. Di sini ketika kita mengetikkan tersebut, di sini importnya muncul import android.os.vibrator sehingga lebih memudahkan kita untuk menuliskan fitur tersebut. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan source code ini. Awalnya, jadi aplikasi ini kan aplikasi chatting ya. Ini ada chat activity. Nah, di chat activity ini adalah chat activity.java ini adalah source code yang dapat melakukan aktivitas chat. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya itu kita juga menambahkan di drawing activity, jadi kita dapat menggambar lalu juga dapat dikirimkan ke pair kita. Yang selanjutnya adalah play video activity. Ini untuk memainkan video. Yang selanjutnya adalah record audio activity, yaitu untuk merekam suara dan mengirimkannya.
ini adalah kelas splash screen dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kita berlanjut pada .xml. .xml ini perbedaannya dengan Java, di mana kalau XML ini kita mengubah interface-nya, nah atau tampilannya. Yang pertama di activity chat kita itu mengubah text field-nya dengan segala ukurannya ini. Lalu pada activity drawing kita bisa menambahkan fitur-fitur seperti halaman baru, kuas, hapus, simpan, dan kirim, dan kita bisa menggambar pada text field ini dengan semua pengaturan ukurannya. Lalu yang terakhir ada activity record audio. Kita bisa tampilan untuk merekam pesan suara adalah seperti ini. Kita juga bisa mengubahnya melalui ini pengaturannya. Akan mendemokan aplikasi yang telah kami modifikasi. Di sini iTalk dan di sini iTalk. Ya, kita buka aplikasinya. Nah, ini splash screen-nya. Ya, lalu kita atur untuk WiFi direct-nya. Kita klik. Lalu kita nyalakan WiFi direct-nya. Nah, kita tap agar bisa terconnect. Kita tunggu hingga connected, dan sudah connected. Nah, setelah itu kita buka iTalk. Nah, ini adalah tampilan awal. Kita bisa mengganti nama itu. Ini saya tuliskan Lia dan di sini Devi. Lalu kita klik start the chat. Oke, kita coba untuk mengetikkan sesuatu, tes. Nah, akan terkirim pada iTalk Devi, aplikasi di tempat Devi. Lalu begitu juga sebaliknya, akan terkirim di tempat saya. Setelah itu kita coba mengirim gambar dari tempat Devi. Ya. Nah, ini akan terkirim dan dapat dilihat. Nah, seperti ini tampilan untuk melihat gambarnya. Mengambil gambar kita juga dapat sebentar, cerahannya saya tambah. Nah, kita juga dapat menambahkan video, drawing dan video. Terserah. Nah, ini untuk gambar. Devi akan menggambar sesuatu, titik-titik, garis, dan bulat, dan G, lalu dikirim. Simpan dan kirim. Nah, Mbak Devi akan terkirim. Dan gambar dapat dilihat. Oke. Setelah itu, kita juga dapat mengirim video. Ya. Video, ya, oke. Stop. Nah, kan kita ketik oke, dan akan terkirim ke tempat Devi. Video juga dapat dibuka. Ini hasilnya seperti itu. Ya, seperti itu demo dari aplikasi kami. Terima kasih.